Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas laptop gaming terbaru dari MSI yang gak hanya kenceng tapi juga memiliki spesifikasi yang bisa dibilang paling mentok di kelasnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah MSI GE66 Rider. Terdapat dua SKU yang masuk ke resmi Indonesia, ada GE6 Rider 10 SF dengan Intel Core i7 10750H RTX 2070 dengan 240Hz refresh rate, dan ada MSI GE6 Rider 10 SFS dengan Core i9 10980HK RTX 2070 Super dan refresh rate 300Hz. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, dan MSI juga lagi ada promo yang namanya Gen 4.0 promo paket berhadiah. Kalian bisa mendapatkan hadiah eksklusif dari MSI yang tidak dijual di pasaran. Untuk informasi selengkapnya kalian juga bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan di video kali ini kita akan membahas MSI GE66 Rider 10 SF, yaitu versi termurahnya dari GE66 Rider dengan Intel Core i7 10750H. RAM-nya 32 GB yang masih bisa di-upgrade sampai 64 GB. Karena tidak ada RAM yang disolder, jadi semua 32 GB RAM-nya itu ada di slot masing-masing, dan kalian bisa upgrade berarti 32 kali 2, berarti total 64 GB. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD 1 TB. Jadi untuk kapasitasnya udah lega banget, dan speed-nya pun juga kenceng banget, lebih dari 3000 Mbps. Dan kalau kalian merasa 1 TB SSD PCIe NVMe-nya ini kurang, kalian masih bisa upgrade 1 M.2 lagi. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade menjadi SSD 2 TB, kemudian kalian konfigurasi RAID O, masih bisa karena masih ada 1 slot M.2 yang kosong. Kemudian untuk graphic card-nya pakai Nvidia RTX 2070 Mobile GDDR6. Jadi RTX 2070 yang terbaru dan 8 GB VRAM dengan speed yang bisa di-boost sampai 1485. Jadi ini adalah versi Nvidia RTX 2070 Mobile full power, bukan low power atau bukan Max Q. Saya sendiri pun juga awalnya kaget kok bisa pakai RTX 27 bukan Max Q. Padahal dari segi dimensi MSI GE66 Rider ini cukup tipis dengan ketebalan hanya 2,34 cm dan bobotnya hanya 2,38 kg. Jadi MSI GE66 Rider ini kalau dari segi spesifikasi udah powerful banget, tapi dari segi dimensi juga sangat portable. GE66 Rider ini adalah refreshment dari GE65 tahun lalu yang secara desain lebih terlihat clean dan elegan. Kalau GE65 dulu dominan warna hitam dengan aksen merah yang terlihat gaming look banget, MSI GE66 Rider ini memiliki warna silver dengan logo yang juga dirubah agar terlihat match dengan warna silvernya. Masalah desain memang preference masing-masing, cuman dibandingkan dengan GE65, saya lebih suka dengan GE66 yang baru karena terlihat lebih kalem dan cocok untuk situasi apapun. Mau dibuat meeting ataupun kerja kelompok atau kuliah, menurut saya desainnya masih masuk karena nggak terlalu gonjreng dan nggak terlalu rame, nggak terlalu gaming look banget gitulah. Kemudian untuk build quality-nya juga udah oke banget dengan bahan material all aluminium yang kerasa solid dan kokoh. Kemudian engselnya sekarang juga berubah dengan desain yang agak maju ke depan, dan juga ada semacam penyangga tambahan di bagian engselnya yang membuatnya lebih solid dan gak ada flexing sama sekali. Dengan engsel barunya ini, MSI GE66 Rider juga udah bisa dibuka dengan satu tangan. Slogan dari MSI GE66 Rider masih sama dengan tahun lalu, yaitu Light Them Up. Cuman kalau dulu Light Them Up-nya hanya ada di bagian keyboard yang per tombol RGB-nya, sekarang keyboardnya tetap pakai RGB per tombol dengan keyboard yang gak perlu dipertanyakan lagi untuk feel gamingnya, karena udah bekerja sama dengan SteelSeries yang feel tactile-nya kerasa banget untuk sebuah laptop gaming. Keyboardnya pun juga udah all anti ghosting, dimana ketika kalian tekan keyboardnya secara bersamaan, dia akan keregister sama-sama juga. Cocok buat kalian yang suka main Dota ataupun game lain yang menggunakan banyak keyboard bersamaan. Dan sekarang selain keyboard, sasis depannya juga memiliki lighting bar yang bukan hanya terbuat dari LED RGB light, tapi lebih canggih lagi. MSI menamainya dengan panoramic aura lighting yang juga bisa di custom per bar dan memiliki 16,7 juta warna. Lighting barnya ini bisa kita custom di MSI Dragon Center seperti biasa, bisa kita atur match dengan keyboardnya atau kita bisa atur per area, dan banyak banget pilihan profile Mystic Light RGB yang bisa kita pilih. Jadi slogan Light Them Up-nya sekarang bener-bener light them up,
karena bukan hanya keyboardnya tapi juga ada lighting bar yang ada di area depan keyboardnya. Nah, lighting barnya ini menurut saya bisa membuat efek ambient light yang bisa membuat saya merasa lebih rileks dan fokus ketika saya menggunakan MSI GE66 Rider ini. Biasanya saya buat efek semacam cyberpunk dengan neon lightnya di kamar, dan kebetulan kamar saya juga ada efek ambient light dari sebuah produk smart home. Jadi pas ngedit atau research, saya kayak ngerasa kalau saya ini ada di dunia saya sendiri dan bisa tahan duduk berjam-jam di kondisi ambient light seperti itu. Jadi ambient light-nya ini benar-benar membantu untuk membuat setup kerasa lebih nyaman tanpa harus beli aksesoris tambahan. Masuk ke bagian layar, pertama dari segi frame, GE66 Rider ini lebih tipis sekarang dengan frame kiri kanannya berukuran 5 mm dengan 82% screen to body ratio. Jadi walaupun 15,6 inch terlihat compact banget seperti laptop dengan ukuran 14 inch. Frame bagian atasnya masih cukup tebal karena memang digunakan untuk webcam yang memiliki spesifikasi di atas rata-rata laptop pada umumnya. Karena biasanya laptop lain yang walaupun harganya mahal, itu webcamnya pasti masih 720p 30 fps. Sedangkan MSI GE66 Rider ini sudah 1080p Full HD 30 fps. Jadi buat kalian yang suka main game dengan langsung live streaming, kalian nggak perlu webcam eksternal tambahan karena webcam internalnya MSI GE66 Rider ini sudah bagus banget, 1080p 30 fps Full HD. Kemudian di masa pandemi seperti ini, di mana kita harus kuliah online dari rumah, kerja online dari rumah, rapat online dari rumah, jadi webcam 1080p 30 fps ini selain untuk live streaming, menurut saya juga bakalan membantu di masa pandemi di mana semua kegiatan harus dilakukan dari rumah. Kemudian untuk spesifikasi layarnya udah tertulis jelas selling point-nya di stiker frame layar bagian kiri, 240Hz refresh rate di mana layarnya memiliki dimensi 15,6 inch. Panelnya bikinan Sharp dengan panel ID LH156M1JW03, panelnya IPS dengan 92% sRGB dan 300 nits. Untuk keperluan gaming, layar dengan 240Hz-nya ini sangat membantu, dan untuk editing menurut saya juga udah cukup karena sudah 92% sRGB, hampir 100% sRGB. Kemudian dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya sudah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5. Untuk portnya di bagian belakang terdapat mini display port, kemudian USB-C 3.2, RJ45 atau input LAN, HDMI dan input power. Di sebelah kanan ada dua buah USB Type A 3.2 slot SD card. Kemudian di sebelah kiri ada satu lagi USB-C 3.2 dan Type A 3.2 serta audio jack combo. Sayangnya belum ada USB-C Thunderbolt di MSI GE66 Rider ini. Di bagian dalamnya seperti biasa, MSI memiliki sistem cooling yang sangat serius. Dengan sistem coolingnya dinamakan Cooler Boost 5 oleh MSI yang diklaim memiliki 43% blades lebih banyak, dengan total 53 blades, 6 heat pipe yang diklaim bisa lebih dingin sekitar 5% ketimbang generasi sebelumnya. Tapi nanti akan kita tes suhunya ketika diuji performa. Cuman menurut saya memang suara kipasnya ini agak sedikit mengganggu karena noise-nya kenceng banget. Tapi biasanya untuk gamers mereka pasti pakai earphone, jadi suara kipasnya nggak bakalan kedenger. Ditambah lagi MSI GE66 Rider ini juga memiliki driver Nahimic 3D Sound yang bisa membuat output suara dari headset atau earphone lebih powerful, dan kita juga bisa pilih profile suara games dengan driver Nahimic ini. Kemudian untuk audionya juga udah powerful banget dari Dyn Audio dengan ukuran speaker yang gede banget. Cuman sayangnya speakernya firing ke bawah, jadi suaranya agak ketekan. Tapi ya cukup lah kalau sekedar untuk entertainment, kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian untuk baterainya, MSI GE66 Rider ini memiliki kapasitas yang paling tinggi tapi masih sesuai dengan regulasi, yaitu 99,9 Wh. Nah, kalau naik pesawat, batas maksimum dari baterai adalah 100 Wh, dan MSI ini mengambil hanya 0,1 dari batas kapasitas kalau misalkan kita traveling naik pesawat dan membawa laptop, 99,9 Wh. Cuman perlu dicatat, meskipun kapasitas baterainya besar, tapi spesifikasinya juga mentok. Seperti Core i7 generasi ke-10 seri H 45W, kemudian RTX 2070 Mobile yang bukan versi Max-Q atau low power, layarnya pun 240Hz refresh rate. Jadi jangan expect daya tahan baterai yang kuat seharian. Ketika kita tes untuk web surfing menggunakan Wi-Fi dengan brightness 50%, bisa bertahan sekitar 6 jam 35 menit. Cukup lama loh, 6 jam 35 menit, mengingat ini adalah laptop gaming yang tidak memiliki spesifikasi
low power. Biasanya laptop gaming itu kalau nggak 1-2 jam, 1-2-3 jam lah kalau misalkan yang memiliki spesifikasi yang sama dengan MSI GE66 Raider ini. Dan sebelum kita tes untuk performanya, saya akan jelaskan dulu fitur-fitur gaming yang baru dari MSI GE66 Raider ini. Pertama ada MSI Crosshair, di mana ketika kita tekan F6 akan muncul sebuah highlight crosshair yang akan teroverlay di layarnya. Dan buat user yang suka main game FPS, fitur crosshair ini akan sangat membantu banget. Kemudian ada menu baterai master dengan 3 mode. Ada mode untuk mobile, di mana ketika kita aktifkan dia akan ngecas sampai penuh. Dan pilihan ini cocok untuk user yang suka dengan portabilitas dan sering keluar. Kemudian ada mode balance, di mana dia akan stop di 80% ketika dicas biar baterainya lebih awet. Kemudian terakhir ada mode best for battery yang dia akan ngecas ketika di bawah 50% dan stop ketika 60%. Nah, mode ini akan cocok buat kalian yang suka bermain game sambil laptopnya dicas terus-menerus. Kemudian untuk performanya seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 dengan 3 mode, yaitu mode best performance dengan kondisi laptop dicas, dan hasilnya MSI GE66 Raider dengan Intel Core i7-10750H-nya mampu stabil di angka sekitar 1300 CB. Jadi running pertamanya 1348, running kedua 1343, running terendahnya itu ada di running ke-7 dengan 1326. Tapi di mode best performance dengan kondisi laptop dicas ini MSI GE66 Raider masih stabil di angka 1300-an CB. Lanjut ke mode kedua, yaitu mode best performance tetap, tapi sekarang laptopnya kita cabut atau kondisinya on battery tidak dicas, dan hasilnya stabil di angka running pertamanya 954 CB, kemudian naik dan stabil di angka 1000-an CB. Dan menurut saya ini masih oke banget. Kemudian di mode battery performance juga masih stabil di angka 1000-an CB. Kemudian untuk suhu temperaturnya ketika kita tes menggunakan Sensebench R15 ini, suhu temperaturnya 96 derajat Celcius. Tapi ketika kita menggunakan mode Cooler Boost bisa turun sampai 12 derajat Celcius dengan suhunya menjadi 84 derajat Celcius. Jadi coolingnya memang nggak main-main. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai. Exportnya pakai format H.264. YouTube 1080p, MSI GE66 Raider ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 9 detik. Kemudian lanjut ke tes 3D menggunakan aplikasi Blender dan juga template BMW. Hasilnya MSI GE66 Raider di CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 27 detik dan di GPU Blendernya 6 menit 51 detik. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark di ketiga driver, Skydiver, kemudian Firestrike dan juga TimeSpy. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan untuk stress testnya kita menggunakan Firestrike stress test dan PES di 97,1% dengan suhunya itu paling mentok ada di 80 derajat Celcius, dan TimeSpy juga lolos 98,1% dengan suhu yang sama juga sekitar 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game CSGO dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan atau high, dan hasilnya bisa mendapatkan 200 FPS lebih. Jadi untuk refresh rate 240 Hz-nya mungkin di game CSGO ini yang bisa mendapatkan 240 FPS. Kemudian di game COD Warzone sama juga settingannya resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan hasilnya juga masih stabil di atas 100 FPS dengan suhu temperatur GPU-nya 69 derajat Celcius dan CPU-nya sekitar 90 derajat Celcius. Lanjut ke game PUBG PC dengan settingan yang sama, pokoknya semua game di sini kita coba resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan hasilnya di PUBG ini masih bisa stabil sama juga di atas 100 FPS. Untuk suhu temperatur CPU-nya sama 90-an derajat Celcius dan GPU-nya 74 derajat Celcius. Lanjut ke game Apex Legends dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya high, hasilnya juga sama lah sekitar 100 FPS dengan suhu temperatur GPU dan juga CPU yang relatif sama. Game terakhir kita coba di Assassin's Odyssey dan menggunakan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kanan, dan hasilnya nggak bisa dapat 100 FPS, tapi karena ini bukan game FPS jadi menurut saya stabil di angka 60-an FPS juga udah oke banget. Untuk suhu temperaturnya juga relatif sama dengan game yang tadi, CPU-nya 90-an derajat Celcius, GPU-nya sekitar 70-an derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI GE66 Raider ini, dan kesimpulannya dengan harga, nah ini harganya ya. Harga SRP-nya adalah 35.99 atau kita anggap aja 36 juta. Memang secara nominal terdengar mahal, tapi kalau kita lihat lagi untuk spesifikasi dan juga fiturnya, menurut saya sih ya
worth it aja karena dia pakai RTX 2070 Mobile, bukan versi low power tapi versi full power. Intel Core i7 seri H juga, jadi nggak ada spesifikasi yang pakai low power. RAM-nya 32 GB, SSD-nya 1 TB yang masih ada slot M.2 layarnya 240 Hz dengan 92% sRGB, panel IPS. Jadi kalau dari segi spesifikasi, harga segitu menurut saya masih pantas. Kemudian kalau untuk kelebihannya menurut saya adalah dari segi build quality, karena build quality-nya ini bener-bener kokoh banget. Angle-nya juga nggak ada flexing sama sekali, solid dan full kokoh abis lah. Kemudian juga ada fitur-fitur yang baru dari MSI, yaitu MSI Dragon Center, MSI Companion, fitur crosshair tadi, dan baterai 99,9 Wh. Kekurangannya menurut saya adalah suara kipasnya. Kalau kita tidak menggunakan headphone, suara kipasnya itu benar-benar berisik. Jadi saya sarankan sih kalian mungkin ya cari headphone kalau akhirnya kalian memilih MSI G66 Rider ini. Dan kekurangan lain adalah softwarenya yang menurut saya masih ada sedikit bug. Jadi ketika saya pilih dia nggak langsung berubah. Mungkin kalau masalah software gampang ya, MSI bisa mengeluarkan updatean terbaru untuk memperbaikinya. Jadi semoga aja ke depan lebih baik lagi untuk software dan juga user interface-nya yang menurut saya agak terlalu kompleks. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Budi and see you on the next video. Bye bye.